BPOM dulu atau halal dulu. Kalau salah urutan, bisa-bisa produk kamu tertahan, gak bisa edar, atau lebih parah, sudah produksi banyak tapi belum boleh dijual. Mulai 18 Oktober tahun 2024, aturan lebih ketat loh. Jadi, sebenarnya mana yang harus diurus terlebih dahulu? Dan strategi paling aman supaya nggak buang waktu dan biaya itu apa? Tonton sampai akhir, karena di video ini saya akan jelaskan secara lengkap, plus strategi paling efisien untuk pelaku usaha di Indonesia. Banyak brand masih mengira ini pilihan, padahal faktanya BPOM dan sertifikasi halal adalah dua proses yang berbeda, dan dua-duanya wajib sebelum produk beredar. Untuk izin edar dikeluarkan oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk sertifikasi halal, kewenangannya ada di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJP. Jadi ini bukan soal pilih salah satu, tapi bagaimana strategi mengurus keduanya dengan benar. BPOM memastikan keamanan produk, kualitas, kepatuhan label, dan standar produk. Untuk makanan impor misalnya, akan keluar izin edar MD atau ML. Prosesnya meliputi upload data formulasi, desain label, sertifikat mutu seperti GMP, HACCP, atau ISO, bisa ada uji lab, audit fasilitas distribusi. Timeline bisa beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung kesiapan dokumen. Sertifikasi halal memastikan produk sesuai dengan syariat Islam. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Mulai 18 Oktober tahun 2024, produk makanan dan minuman wajib halal. Tanpa halal bisa ditarik dari peredaran, bisa kena sanksi administratif, bisa kehilangan kepercayaan konsumen. Timeline halal secara hukum 2-4 bulan jika dokumen lengkap. Ini jawaban yang paling penting. Secara regulasi, tidak ada kewajiban harus BPOM dulu atau halal dulu. BPOM tidak mensyaratkan sertifikat halal untuk izin edar. Halal juga tidak mensyaratkan BPOM untuk sertifikasi. Artinya, keduanya independen. Strategi terbaik adalah proses BPOM dan halal secara paralel. Kenapa? Karena data yang dibutuhkan hampir komposisi, spesifikasi bahan, proses produksi, dokumen legal perusahaan. Kalau dikerjakan bersamaan, lebih hemat waktu, tidak double kerja, produk bisa launch lebih cepat. Kalau harus pilih urutan karena keterbatasan dokumen, biasanya BPOM lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama. Sementara halal durasinya sudah dibatasi oleh undang-undang. Masalah yang sering kami temui, label belum sesuai bahasa Indonesia, dokumen bahan tidak lengkap, NIB atau API bermasalah, revisi berkali-kali karena tidak memahami sistem. Dan ini yang sering bikin proses molor berbulan-bulan. Berikut ini adalah beberapa tips penting agar kalian tidak salah. Urus NIB di OSS terlebih dahulu. Siapkan label bahasa Indonesia dari awal. Pastikan semua bahan punya dokumen pendukung. Kerjakan BPOM dan halal secara paralel dan sisakan waktu buffer untuk revisi. Ingat, tidak ada shortcut. Yang ada adalah strategi yang tepat. Kalau kamu masih bingung harus mulai dari mana atau takut salah urutan dan buang waktu, tim kami di Inside Love Consulting Indonesia siap bantu sertifikasi halal dan izin edar BPOM kamu dengan timeline yang jelas, checklist dokumen lengkap, dan pendampingan sampai terbit. Karena yang terpenting bukan cuma mendapat sertifikat, tapi produk kamu benar-benar siap edar dan bersaing. Klik link di deskripsi atau hubungi tim Inside Love sekarang. Jangan tunggu sampai produk kamu tertahan hanya karena salah strategi.